Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat santri semua, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan yang luar biasa sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan yaitu acara ngobras-ngobrol bareng santri. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita sudah bersilaturahmi di tempat atau di dalamnya Ustadz Fatoni. Alhamdulillah, sebelumnya kita langsung sapa dulu kepada beliau Ustadz Fatoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, Pondok Pesantren Diyaul Quran Pandanwangi ini termasuk atau tergolong masih baru berdiri, yakni masih tanggal sekitar 23 Juni kemarin. Alhamdulillah sudah bisa ditempati. Untuk unit pendidikannya ini masih Madrasatul Quran, Madrasah Diniyah, dan juga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, seperti itu. Masih tergolong baru sekali Ustaz. Jadi sudah sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu berdiri untuk Pondok Pesantren Diyaul Quran. Ya, saya ucapkan selamat berdirinya Pondok Pesantren Diyaul Quran Pandanwangi Tempeh Lumajang. Nggih, terima kasih atas pandungannya Ustadz. Mudah-mudahan pondok pesantren ini bisa lebih bermanfaat kepada umat, khususnya kepada santri pondok pesantren Diyaul Quran. Amin, amin. Oke Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz, biar tidak terlalu lama para sahabat santri, biar tambah penasaran seperti itu, langsung saja Ustadz. Saya pengen tahu Ustadz, kalau boleh tahu nama lengkap Ustadz, siapa Ustadz? Nama lengkapnya Ustadz? Muhammad Fatoni. Muhammad Fatoni. Kalau kegiatan hari ini Ustadz, kegiatan sehari-hari Ustadz, kalau boleh diceritakan, berbagi cerita kepada sahabat santri, monggo Ustadz, kegiatannya sehari-hari ini. Ya, kegiatan sehari-hari ya, kalau di rumah yes, nggak lepas dari murojaah Al-Quran itu sendiri. Murojaah. Iya. Selain itu ya mengajar gitu, mengajar tilawah saya. Oh, tilawah. Iya. Mengajar tilawah. Ya kalau malam ya sering mengikuti sholawat gitu. Di situ aja cuma. Setiap hari yang sering seperti itu. Tapi full pagi sampai malam itu full Ustaz? Atau ada di beberapa lembaga yang mungkin sudah menginginkan pelatihannya Ustadz di beberapa lembaga itu Ustadz? Sudah banyak nggih? Setiap mulai hari Senin sampai Sabtu ada enggak Ustadz schedule-nya itu? Ya, kalau dulu full. Kalau dulu full itu. Kalau dulu full. Kalau sekarang karena banyak lembaga yang tutup itu, jadi seakan-akan kegiatan Al-Quran itu yang sangat ya lebih berkurang lah. Kegiatan selain Al-Quran aja banyak yang berkurang, iya. Tidak aktif gitu. Iya, apalagi ya seperti tilawah itu seakan-akan ya berhenti gitu. Seakan-akan gitu. Oke. Oke, kalau Ustadz Fatoni dulu ngapunten, kalau ceritanya saya kemarin dari sahabatnya Ustadz Fatoni sendiri, dari ini Ustadz Husen ya. Ustadz Husen kemarin sempat cerita ke saya, Ustadz, ada teman saya yang di situ hafal Quran dengan segala keterbatasan. Jadi beliau dengan keterbatasan itu bisa sampai hafal Al-Quran. Jadi pada saat itu setelah kami telusuri, alhamdulillah sampai ke sini Ustadz kemarin ya, sampai ke sini silaturahmi untuk cerita-cerita sedikit tentang jenengan. Boleh ceritakan Ustadz, apa motivasi panjenengan dulu awal ingin menghafalkan Al-Quran dengan keterbatasan yang ada Ustadz? Motivasinya apa Ustadz? Awal kisahnya. Asalnya saya ini kan
bukan seorang hafid. Saya itu dulu mulai kecil itu bidang saya itu tilawah. Mulai kecil itu sudah. Bidang saya itu tilawah karena setiap hari rumah saya di Jatisari sana kan sebelah masjid. Setiap hari itu saya mendengarkan tilawah yang diputar di masjid itu. Mau maghrib, mau subuh itu saya kok lama-lama kok seneng gitu loh mendengarkan tilawah itu sampai hafal. Sampai hafal. Itu awal mulanya seperti itu. Jadi saya masih belum mengenal hafal Quran dulu itu belum mengenal. Bahkan jarang sekali, bahkan tidak ada orang yang hafal Quran itu tidak ada menurut saya gitu itu. Seakan-akan Al-Quran itu cuma bisa dibaca, tidak bisa dihafalkan. Itu pertama. Setelah itu saya disimak mengikuti tilawah yang biasa diputar di masjid itu. Saya disimak karena itu asal dengar ya, mungkin hurufnya banyak yang salah. Saya disimak terus sampai saya itu dicarikan guru. Akhirnya saya punya guru sudah tilawah itu. Itu guru saya pertama Ustadz Rohman. Ustadz Rohman. Di Tempe. Terus langsung ke Ustadz Masfi'i Lumajang itu. Oh. Ya. Sama Ustadz Masfi'i saya dikasih pelajaran ada 4 makro sehingga saya bisa mengikuti MTQ. Mulai dari kecamatan, kabupaten sampai terkirim ke tingkat provinsi. Waktu itu pertama kali saya mengikuti lomba MTQ itu di tingkat provinsi tahun 96. Oh, sudah lama berarti Ustaz. Iya. 96. Saya umur 10 tahun. Wah, masih Iya. sekelas MI kalau aku dulu berarti. Iya, iya. Ya memang SD. saya sekolah MI dulu. Sekolah MI. Tapi sekolahnya itu enggak sama dengan teman-teman itu. Okay. Soalnya MI-nya bukan MI SLB, MI ya umum itu di sebelah rumah itu. Sebelah rumah ada MI, ada masjid. Jadi saya itu dititipkan sama dewan guru itu supaya gimana caranya mengajar anak ini, soalnya tidak sama dengan yang lain gitu. Saya juga sekolah dulu itu, sekolah MI. Kalau sekolah saya itu bawa papan tulis sendiri, bawa meja sendiri. Duduk saya itu di depan ya, di depan sebelahnya guru. Itu duduk saya di pojokan gitu. Pakai papan tulis. Mungkin teman-teman itu dituliskan mungkin ada 20 soal. Saya cuma 5 gitu. 5 soal. Ya 5 soal. Yang penting saya itu bisa menjangkau lah. Hitungannya cuma mengenal pelajaran seperti teman-teman gitu saya itu. Okay. Ya. Di samping itu saya kan dibelikan huruf gedrik yang dari plastik itu, yang bisa dipegang itu, yang huruf timbul itu. Itu saya bisa mempelajari A, B, C sampai Z. Oh. Nah, jadi saya sekolah di MI itu saya bisa membaca. Tulisannya besar-besar. Kalau ditulis di buku saya pakai spidol hitam itu. Itu saya mampu melihat tulisan kecil-kecil. Ya agak besar sih. Tulisan saya itu pakai spidol itu. Saya juga sekolah sampai kelas 6. Kalau boleh tahu Ustaz, MI-nya dulu namanya apa Ustaz? MI apa Ustaz dulu? MI Islamiyah Jatisari. Oh, ya. MI Islamiyah Jatisari. Kalau dulu motivasi Ustadz sampai ikut lomba sampai tingkat provinsi, setelah itu sampai ingin menghafalkan Al-Quran itu apa motivasi terbesar? Mungkin ada orang yang memotivasi atau emang Ustadz sendiri yang termotivasi sendiri tanpa ada motivasi dari orang lain? Pengen sendiri begitu Ustadz mungkin? Enggak. Iya, ada. Ya karena
saya mengikuti lomba MTQ itu sampai ke Jawa Timur. Nggih. Setelah itu saya sampai terkirim mau ke nasional itu kan ada pembinaan di Surabaya. Nggih. Waktu itu yang juara 1, 2, 3 sampai harapan itu kan dipanggil ke Surabaya untuk mengikuti pembinaan mau dikirim ke nasional. Ada teman saya ketemu di sana, orang Jember itu. Beliaunya ikut 10 juz waktu itu. Tunanetra juga. Beliaunya kok sambil menghafal Al-Quran sambil melalar itu kok kadang-kadang nyoba suaranya pakai tilawah. Wah, enak temen suaranya. Itu saya. Akhirnya saya dekati. Ternyata beliau itu bisa tilawah juga bisa hafal Quran. Lah saya berpikir seperti ini. Mosok aku ndak iso. Beliaunya bisa tilawah juga bisa menghafal Quran. Mosok saya ndak bisa. Itu saya. Akhirnya saya tanya. Menghafal Quran itu abot apa ndak, Mas? Gitu saya. Ya pertama abot sih. Tapi kalau sudah dilakukan insya Allah ya kalau sudah hafal 1 juz rasanya seneng teman. Akhirnya saya tambah seneng, tambah semangat kepingin menghafal itu. Setelah itu saya diajak mondok sama teman. Ayo mondok bareng aku. Oh ya wis, mudah-mudahan setelah MTQ nasional saya langsung berangkat ke sana. Saya bilang gitu. Akhirnya saya mondok. Saya enggak punya bekal apa-apa waktu mondok itu. Sama cuma punya tape Walkman itu. MP3 gitu ya. Iya, bukan. Tape Walkman dulu kan kaset pita. Oh, kaset pita. Kaset pita itu. Oke. Akhirnya saya dipinjami kaset sama kiai saya. Kiai saya minjami kaset juz 30. Dulu itu mondoknya di Jember di Darul Hidayah. Darul Hidayah, Jember Iya. itu tadi. Iya. Berarti dari langsung ke sana berarti Ustaz kemarin. Dulu itu nggih. Jadi dari setelah MTQ nasional itu langsung mondok ke Jember itu berarti itu nggih. Iya, langsung ke sana. Kiai saya Kiai Gus Samsul, terkenalnya Gus Samsul, itu yang membuat buku Tartili itu. Insya Allah bukunya sudah terkenal insya Allah. Jember Uluhan, Silir. Menghafal juz 30 itu pun cuma 1 hari cuma 5 ayat. Rata-rata hafalan saya 1 juz 2 bulan. Itu masih awal-awal. Setelah itu saya pulang ambil kaset ya. Beli kaset rekaman murotal itu buat saya hafalkan. Akhirnya saya menghafal pakai kaset itu. Di sana ya dibimbing sama teman-teman yang besar-besar itu dibimbing saya. Tapi saya tetap tidak lepas pakai kaset itu. Soalnya asal mula belajar saya itu pakai kaset. Tilawah pun pakai kaset saya belajarnya. Iya. Pas masuk pondok itu usia berapa Ustaz? Kalau boleh tahu setelah dari MI itu umur berapa Ustaz? Pas masuk pondok itu. Saya masuk pondok umur 18. Berarti selisih berapa tahun dari lulus MI itu Ustaz? Paling tidak kalau lulus MI itu paling umur 12 mungkin ya. Iya, berarti 6 tahun. Sekitar 6 tahun berarti. 6 tahun. Berarti menghafal Al-Quran itu mulai umur 18 tahun berarti? Iya. Mulai 18 tahun. Kalau boleh tahu juga Ustadz, sampai berapa lama Ustadz sampai hafal Al-Quran itu dari umur 18 tahun sampai hafal itu berapa tahun sampai tuntasnya Ustadz? Kalau saya
10 tahun. Soalnya ya gimana ya? Ya menghafal Al-Qur'an itu kan tidak seperti biasanya. Oke. Kalau teman-teman itu yang pada umumnya mungkin 2 tahun, 3 tahun itu sudah selesai. Tapi saya karena ya mungkin keterbatasan saya, mungkin yang penting saya bisa menghafal. Soalnya tujuan saya dulu itu kalau di masjid ada orang ngaji itu pikiran saya itu aku kok ndak iso yuk. Nah, kan gini saya. Akhirnya saya terpaksa harus menghafal. Berarti sampai umur 28 tahun berarti Ustaz, sampai hafalnya itu Ustaz, sampai tuntas 30 juz ini Ustaz. Iya, insya Allah gitu. Masya Allah, luar biasa para sahabat santri ya. Jadi beliau Ustadz Fatoni dengan keterbatasan yang ada mampu menghafalkan Al-Quran ya, meskipun dengan waktu yang agak lama. Kalau menurut kita biasanya yang normal biasanya kalau di part pertama kita Ustadz Husain 3 tahun, Ustadz Sulaha ada yang 1 tahun setengah. Tapi intinya adalah sampai bisa tuntas Al-Quran sudah luar biasa Ustadz. Seperti itu luar biasa. Kalau pada saat menghafal Ustadz, tantangan yang terberat itu apa Ustadz? Tantangan terberat ketika menghafal itu Ustadz? Ya, tantangan yang terberat itu yang paling susah itu memang di situ ada penyakit yang namanya penyakit emah. Emah apa itu? Penasaran. Penyakit emah. Males. Oh, males. Ini berarti semua orang pasti punya penyakit ini. Iya, pasti. Jadi yang paling sangat mengganggu akan keberhasilan kita itu mah tadi itu berarti. Iya. Nggak pakai H, bukan mah, tapi ma. Ma, oke. Iya. Males. Males. Tapi pada saat itu Ustadz Fatoni ketika pastilah ya, ketika kita mau menghafal rasa malas itu pasti ada Ustadz. Pasti datang, silih berganti seperti itu. Okay. Pada saat itu apa yang Ustadz Fatoni ketika rasa malas itu datang? Apa pakai hiburan yang lain biar fresh lagi seperti itu? Mungkin ada pekerjaan lain atau aktivitas yang lain seperti itu ketika aku malas saiki yang mama nih. Iya, memang manusia itu kan moodnya itu kan datang. ada silih berganti gitu. Iya, ganti-ganti. Jadi ya pasti ada, tapi kita harus punya harus punya tuntutan. Nanti saya setor, besok pagi saya setor, saya harus begini. Ya mungkin cari hiburan itu cuma sebentar, jangan terus-terusan, nanti lupa nanti saya sama waktu yang dipegang itu nanti lupa untuk hafalannya. Iya. Jadi misalnya habis duhur mungkin hafalan satu halaman. Itu harus selesai. Kalau tidak selesai, pokoknya hari itu harus selesai. Okay. Hari itu harus selesai. Bukan untuk jatah setoran itu ya. Untuk jatah setoran. Kalau tekniknya Ustadz dulu kan tadi pakai kaset Ustadz nih, pakai kaset, selalu pakai kaset. Itu waktunya kapan Ustadz? Mungkin setelah zuhur, setelah maghrib, mungkin ada waktu-waktu yang memang dikhususkan untuk Ustadz untuk hafalan mendengarkan MP3 itu Ustadz. Iya. Dulu waktu menghafal itu habis zuhur saya menghafal, dibacakan sama teman itu. Okay. Kan ada yang namanya Quran Kudus itu yang pojokan yang biasa untuk dipakai menghafal itu. Mulai dari atas sampai bawah tolong dibacakan misalkan. Itu dibacakan sama teman saya. Oh berarti sampai ini, yang paling bawah sampai ini. Itu saya hafalkan sudah. Sejadinya. Sampai jadi. Saya hafalkan. 1 halaman. Buat setoran besok pagi setelah subuh. Oh berarti setornya setelah sholat subuh berarti setorannya ke kiai berarti dulu nih. Iya, setelah maghrib murojaah. Oh setelah maghrib murojaah mandiri atau sama teman? Ya setoran murojaah ke kiai. Oh ke kiai langsung gitu ngerti. Ya. Jadi saya itu sampai 12 juz. Pertama itu juz 30, juz 1 sampai juz 11 itu saya di Jember. Nah, setelah itu 3 tahun di sana saya ingin pindah yang
lebih dekat. Oh, dari rumah gitu ya. Iya, pindah yang lebih dekat. Soalnya kan saya sering mengikuti MTQ di Jawa Timur itu, sering dipanggil sama Pemda Lumajang itu, sering dibutuhkan untuk jadi peserta MTQ itu. Kalau ada pembinaan di kabupaten, kalau ada apa namanya keperluan di Pemda, kalau ada undangan kiroah dari jemputnya itu kan terlalu jauh. Oh, okay. Jadi saya sendiri ya kepikiran kalau jauh dari orang tua. Betul. Lebih baik saya harus pindah ke yang lebih dekat. Akhirnya saya pindah. Pindah kemana kalau boleh Ustaz dulu? Dari Pindah Jember ke itu? Kiai Suryo itu di Condro itu yang ada tahfidzul Quran itu di baratnya SMA. Oh, berarti langsung ke Pasirian berarti Ustaz. Ya, Ke Lumajang berarti. ya. Berarti itu. Langsung ke Pasirian. Mondok di sana. Alhamdulillah 2007 saya masuk ke Pondok Tahfidzul Quran di Condro itu. 2007 berarti Ustaz. Iya. Berapa tahun kalau di sana Ustaz kalau mondoknya di 7. Kiai Suryo? Iya, 7 tahun. Oh, 7 tahun berarti. 2004 malam tahun baru 2004 saya masuk ke Jember. Insya Allah 2007 enggak tahu bulan apa saya pindah ke Condro. Ke Pasirian itu berarti Iya. Ustaz. Di sana sampai 7 alhamdulillah di sana saya sampai selesai ya. Sampai tuntas 30 juz berarti. Ya, alhamdulillah di sana sampai selesai. Ya menghafal ya seperti itu caranya, pakai kaset itu. Oh, kasetnya apa satu kaset 1 juz, satu kaset 1 juz gitu enggak? Apa langsung murattalnya langsung 30 juz gitu enggak? Satu kaset itu. Nah, satu kaset itu rata-rata saya kan ngerekam sendiri. Saya punya MP3 VCD MP3 itu saya rekam sendiri. Saya rekam pakai kaset pita, saya putar ke Walkman. Waktu itu kan belum ada flash disk. Oh, belum. Yang ada VCD sama kaset pita. Akhirnya dari VCD saya pindah ke kaset pita, saya putar ke Walkman itu, tip yang kecil itu. Oh, berarti seperti itu cara menghafalnya Ya. berarti Ustaz. Nah, sekarang kaset pita sudah tidak ada, alhamdulillah ada flash disk. Nah, saya kalau menghafal misalkan mau melalar, mungkin ada ayat-ayat yang kurang di murojaah, kalau mau murojaah ya pakai flash disk. Contohnya seperti ini. Oh, nggih. Nah, saya kalau menghafal itu caranya diputar, dimatikan, ditirukan gitu. Saya dengarkan, kemudian misalkan ini nyampe surat apa ini ya? Misalkan begini contohnya aja ya. Oh, nggih. Misalkan gini. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu contohnya kalau menghafal. Jadi didengarkan, kemudian ini dimatikan terus ditirukan. Sampai beberapa ayat mungkin sampai ke bawah. Semampunya berarti. Ya semampunya, mungkin sampai ke bawah, mulai atas sampai ke bawah itu dikumpulkan jadi satu, berarti saya sudah hafal satu halaman. Satu halaman. Ya. Berarti diulang-ulang dulu cara mendengarkannya itu Ustaz? Apa diulang-ulang dulu? Iya. Ditalaki dulu apa maksudnya? Biasanya Iya. diulang-ulang baru dimatikan, pas dicontoh dihafalkan sendiri seperti itu. Iya, tergantung. Kalau ayatnya sulit ya bisa Berulang-ulang berarti. berulang-ulang sampai berapa kali itu belum nyantol. Apalagi ayatnya panjang gitu. Kadang-kadang ya dari satu kalimat, mungkin satu ayat tidak mampu terlalu panjang, satu wakof. Satu wakof tidak mampu, mungkin satu kalimat aja yang sekiranya pikiran saya itu bisa mampu untuk menirukan ini. Seperti Masya Satu Allah. kalimat digandeng-gandeng menjadi satu wakof. Itu belum satu ayat. Satu wakof saya hafal, kemudian ditambah lagi sampai menjadi satu ayat. Satu ayat pun kalau masih belum jadi, saya ulang-ulang sampai hafal. Kalau sudah hafal, saya kunci, saya ulang 3 kali. Seperti itu. Iya.
kalau sudah hafal satu ayat, saya kunci. Diulang 3 kali supaya melekat. Tambah hafal seperti Ya. Ustaz. Terus setelah itu ayat bawahnya, terusnya. Seperti itu sudah prakteknya. Dan seterusnya seperti Iya. itu Ustaz. Kalau sudah satu halaman sudah selesai, dicoba mulai atas sampai bawah itu mulus apa enggak. Kalau belum mulus berarti saya belum sukses satu halaman. Kalau sudah mulus baru saya kunci lagi, saya ulang 3 kali satu halaman. Baru nanti bisa disetorkan. Itu pun enggak cukup. Waktu setelah zuhur sampai asar enggak cukup kadang-kadang. Enggak cukup. Kadang setelah maghrib saya teruskan. Kenapa kok enggak setelah asar? Jenuh pikiran saya itu kalau itu saja. Capek gitu ya. Ya capek, ya jenuh, bosan. Bosan. Ya bosan. Kok iku tok yang siap diapalno. Mungkin setelah asar bisa melalar ayat yang sudah Hafal. dihafalkan. Kecuali masih belum hafal sama sekali, hafalannya cuma itu, enak enteng ya. Kalau hafalannya sudah banyak, waduh tambah sulit bagi waktunya. Mana murojaah, mana Masih hafalan seperti itu. deresan sendiri, mana hafalan tambahan seperti itu tadi. Mungkin setelah maghrib saya bisa mengulang lagi. Kadang kalau masih belum jadi, sebelum subuh itu saya murojaah. Jadi Masya Allah. mungkin bangun 2:30, sholat tahajud, pikiran sudah tenang, sudah tidak ngantuk ya. Bisa mengulang hafalan lagi untuk persiapan. Itu pun kadang kalau sulit, setor itu kadang tidak lancar. Setor kadang tidak lancar. Memang apa ya? Menghafal Al-Quran itu memang sulit, tapi gampang. Jadi untuk para santri jangan dianggap sulit. Memang sulit tapi jangan dianggap sulit. Artinya gimana? Artinya sesulit apapun, karena yang dihafalkan ini Al-Quran, Allah pasti memberikan keutamaan orang penghafal Quran. Itu. Jadi saya maupun sesulit apapun saya harus lakukan. Pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Iya, pasti ada kemudahan. Yang penting caranya itu seperti itu. Walaupun sulit apapun, pasti nanti diberi kemudahan. Masya Allah, luar biasa nih Ustaz. Jadi para sahabat santri, dari sekian cerita Ustaz Fatoni dari menghafal tantangannya, ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali ya. Kalau buat saya, bahkan dengan keterbatasan yang ada, beliau semangatnya luar biasa sampai bahkan menghafal Al-Quran 30 juznya meskipun dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun Ustaz. Nggih. Kalau dari ketika menghafal Al-Quran itu ada amalan khusus enggak Ustaz? Umpamanya biasanya kalau anak-anak pondok biasanya ada amalan zikir, mungkin bisa satu hari pokoknya untuk melatih batiniyah riyadhah kita itu ada amalan khusus. Kalau Ustaz Fatoni ada enggak Ustaz? Kalau untuk riyadhah itu Ustaz, atau amalan-amalan tersendiri ketika menghafalkan Al-Quran? Ya, kalau saya dulu itu cuma dikasih amalan sama Kiai Suryo, setiap hari Jumat baca surat Kahfi. Setelah saya sampai surat Kahfi, saya disuruh mengamalkan setiap hari Jumat. Insya Allah dijaga oleh Allah dalam 1 minggu. Ya, termasuk mengamalkan surat Yasin setelah maghrib sama setelah subuh itu termasuk itu amalan. Berarti rutin ya, ketika menghafal itu rutin mengamalkan itu, seperti bacaan-bacaan setelah bacaan rutinnya maksudnya ketika malam Jumat, ketika hari Jumat itu berarti Al-Kahfi, seperti itu berarti Ustaz. Ya. Kalau ya. puasa seperti itu juga melakukan enggak Ustaz? Atau puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain seperti itu? Ketika menghafal Al-Quran itu ada enggak Ustaz kegiatan itu? Ya sebenarnya ada sih. Ya seperti teman-teman saya itu ada yang disuruh mengamalkan puasa, terus mengamalkan zikir-zikir yang, tapi untuk saya tidak pernah disuruh untuk mengamalkan seperti itu. Soalnya Kiai mungkin sudah tahu kemampuan saya. Nanti takut lemes, takut gimana, kalau wiridan takut hafalannya nanti
tertinggal, sibuk sama wiritannya. Wiritan Al-Quran itu sudah luar biasa kok. Termasuk zikir juga itu. Termasuk zikir juga. Daripada mungkin ditimbang daripada wiritan yang lain, lebih baik kalimat Al-Quran yang dibaca. Sambil menghafal, sambil zikir sudah. Itu sudah zikir, itu sudah. Zikir juga malah juga nambah melekat hafalannya seperti itu. Masya Allah. Ya takutnya nanti kalau zikir yang lain berapa kali, mungkin 1000 kali. Kalau zikir 1000 kali, kalimat apa yang dibaca itu sudah berapa lembar kalau untuk baca Al-Quran. Ya. Sedangkan Al-Quran sendiri kalimat yang lebih utama itu. Masya Allah, luar daripada biasa. kalimat yang lain. Oke Ustaz, kalau dari sekian lama ini Ustaz, dari sekian lama cerita Ustaz dari MI yang mengikuti lomba tilawah itu sampai hari ini, prestasi apa saja yang Ustaz raih sampai hari ini? Tingkat Jatim, tingkat provinsi, kabupaten, atau sampai nasional ada enggak Ustaz? Maksudnya prestasi-prestasi yang pernah Ustaz raih itu? Ya ini contohnya, banyak ini. Wah, Masya Allah. Jadi sampai kalau saya baca dari harapan 1, juara 2, juara 1, bahkan ini yang paling besar kalau saya lihat. Iya. Juara 1 cabang musabaqah tilawah Quran putra. Iya. Se-Jawa Timur, juara 1 malah tahun 2019. Masya Allah, luar biasa sahabat santri. Sehingga itu juara 2 itu. Juara 2 nih Ustaz. Ada yang juara 1 yang tahun 2002 itu. Masya Allah, berarti sudah di tingkat provinsi itu sudah dulu pernah begitu Ustaz ya, pada saat 2002 itu. Iya, 2002 itu di provinsi saya juara 1. Tingkat anak-anak atau tingkat dewasa atau tingkat umum Ustaz pada saat itu? Ada tingkatannya enggak kalau? Ya kalau tunanetra itu umum. Umum Ustaz ya. Oh, cabangnya tilawah itu kan ada anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, tunanetra. Kalau tunanetra itu berarti umum. Berarti siapapun boleh ikut berarti Ustaz ini? Boleh. Apa khusus untuk tunanetra saja atau bagaimana Ustaz? Iya, khusus tunanetra. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi sampai beliau ini tingkat Jawa Timur ya, tingkat provinsi. Kalau tingkat nasionalnya tadi Ustaz, dulu juara berapa Ustaz? Yang 2003 itu setelah juara 1 itu juara harapan 2 saya di nasional. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari yang asalnya sering mendengarkan Al-Quran di radio masjid Ustaz ya, sampai hafal Al-Quran. Masya Allah, terinspirasi seperti itu. Ketika Ustadz Fatoni menghafalkan Al-Quran, ada enggak titik di mana Ustadz Fatoni itu nyerah? Sudah saya enggak mau menghafalkan lagi, capek atau dan lain sebagainya. Ada enggak pada saat itu Ustadz? Ada. Pada saat umur berapa ketika sudah hafal berapa juz itu Ustadz kalau boleh tahu? Ya masih sedikit, waktu itu masih di Jember. Pikiran saya itu ada pikiran seperti ini. Menghafal itu sulit, mungkin gitu. Rumah saya jauh. Mungkin pikiran saya seperti ini. Bah wis apal ndak apal apa jare kono. Engko wae leren ya leren wis. Wae pulang ya pulang itu saya. Tapi saya berpikir lagi. Tapi kalau saya leha-leha ndak mau menghafal. Kalau saya pulang dapat apa saya mondok gitu. Akhirnya kalau pengen cepat pulang mungkin tidak kerasan, mungkin itu ada pikiran tidak kerasan saya di pondok ya. Mungkin ya namanya masih baru mondok dapat berapa bulan, ada seperti itu. Saya menghafal masih sedikit, mondok masih baru, mungkin sih teringat ya kegiatan di rumah, iya sih coroan iku sik ngalem. Apalagi jangkauannya jauh dari Lumajang ke Propoling ke Jember gitu ya. Jadi agak jauh. Saya pikiran aduh daripada saya ndak enak pikiran saya, lebih baik saya cari seneng leha-leha nyantai, nanti kalau waktunya pulang ya pulang. Terus saya pikiran gini. Tapi kalau pulang saya dapat apa mondok? Kalau saya cepat menghafalnya, mungkin cepat pulang. Itu. Akhirnya saya dapat 3 tahun itu saya bulat, saya pingin pindah yang lebih dekat. Mungkin ya itu. Berarti pindahnya itu gara-gara ada kerasan itu berarti. Iya, sebenarnya di sana itu sudah enak loh. Di sana itu. Saya itu ya di Jember itu ya, kalau makan itu
ditampung di dalam itu sudah enak saya. Langsung ke dalam ya. Yang saya pikiran itu ya karena jauh itu. Akhirnya saya bulat kepingin pindah ke Lumajang sendiri, ke Kiai Suryo itu. Pikiran saya tenang karena rumah saya dekat. Cuma berapa ya, 8 kilo dari rumah saya. Jadi pikiran saya itu enak, enggak aku kepingin Pulang gitu. kepingin pulang, kepingin dikirim, kepingin gimana. Itu saya gampang. Mungkin minta antar teman-teman, tetangga pondok, mungkin saya bisa kalau ada keperluan. Kan ada mungkin saya membutuhkan kaset MP3 itu, membutuhkan yang untuk hafalan, mungkin mau merekam lagi kaset selanjutnya itu. Saya butuh pulang, soalnya di pondok kan fasilitas kan terbatas. Saya cuma bawa 1 Walkman, mungkin 2 kaset untuk menghafal. Yang lain ada di rumah. Nanti saya kepingin pulang, beli kaset kosong di Tempe itu, di utara masjid. Saya pulang, MP3 saya rekam lagi. Saya bawa ke pondok. Saya enggak bawa VCD ke pondok. Walaupun ada MP3 30 juz diputer di VCD itu, saya enggak bawa. Bawanya cuma 1 kaset, cuma isi 1,5 juz bahkan. Nanti kalau itu sudah habis, saya harus ngambil lagi di rumah. Pulang lagi berarti. Iya. Nah, itu yang saya pikirkan. Berarti kalau sudah pulang itu berarti sudah tuntas yang dibawa kemarin berarti. Iya, seakan gitu. Tapi tetap Masya Allah. kaset itu tetap saya simpen di pondok untuk murojaah. Oh, Kalau sekarang kan enak, ada flash disk isinya 30 juz. Sudah enggak usah pulang sudah. Wah, ada saya pulang lebih ekonomis gitu. Iya. Sudah 1 flash disk sudah 30 juz. Hemat biaya, hemat tenaga. Kalau gitu. dulu itu kaset saya itu sampai 1 larik gini. Ya, berapa kaset itu? 30 juz. Bahkan ada kaset kiroat itu ada. Sampai tersimpan sampai hari ini enggak Ustaz? Momen-momen atau kaset-kaset yang dulu itu masih tersimpan rapi mungkin ya? Kayaknya enggak. Ada di rumah saya, di Jatisari sana kayaknya sudah enggak terawat karena tape-nya sudah enggak ada, terus kasetnya ya sudah enggak bisa disetel, mungkin sudah Expired mungkin Ustaz. iya, Lama enggak dipakai sehingga berutukan. rusak. Berarti itu, Masya Allah. Oke Ustaz, terima kasih. Ini para sahabat santri sempat nanya juga tentang kisah cintanya Ustadz Fatoni. Wah, ini lebih penasaran lagi Ustadz dari para santri ya. Iya. Saya sangat ini penasaran Ustadz dari kisahnya Ustadz Fatoni ini. Jadi saya ingin kalau saya bicara langsung atau nanya-nanya langsung sama istri Ustadz Fatoni bisa enggak Ustadz kira-kira? Sebentar gini. Memang saya itu secara pribadi kan punya kekurangan seperti ini. Namanya jiwa-jiwa remaja itu pasti ada cinta yang melintas di hati, itu pasti ada. Pasti ada. Walaupun itu mulai dulu. Mungkin teman-teman santri walaupun baru mondok ya, mungkin ada. Rasa cinta mulai timbul ya. Iya, karena apalagi hafalan sampai surat An-Nisa, mungkin gitu. Surat An-Nisa itu juz 4 itu. Mungkin itu sudah tumbuh rasa cinta. Itu termasuk godaan itu. Supaya hafalannya itu bisa terus apa enggak. Ketika sampai surat Yusuf, itu sudah ada godaan lagi. Seakan-akan ada yang orang yang suka gitu. Nah, itu pun ya namanya hati ya. Seakan-akan ya iki lek diterus-terusno ndak dadi hafalan. Akhirnya saya ndak ngerespon. Ketika saya hampir tuntas hafalan itu, saya berpikir seperti ini. Apakah ada ya cewek yang mau ke saya, sedangkan saya punya kekurangan seperti ini. Saya sempat berpikir seperti itu. Mungkin waktu dulu itu saya sering mungkin ada yang melintas di hati itu, mungkin pernah ada saya dulu itu, tapi kok enggak terus. Kenapa kok enggak terus? Nah, saya kira mungkin
mungkin tidak mau sama saya. Akhirnya saya menyerah sudah. Yes, kalau memang itu bukan jodoh saya, ya wis tidak apa-apa. Akhirnya saya pasrahkan semua. Sudah tawakal penuh gitu Ustaz. Iya, saya pasrahkan wis ulah apa seneng-seneng. Yang penting Al-Quran itu dirawat sudah betul-betul, insya Allah nanti wis. Saya berpikir gini, tidak usah neko-neko pikiran. Itu pasti semuanya manusia itu pasti ngalami seperti itu. Kalau tidak ngalami seperti itu ya berarti malaikat. Betul. Iya, malaikat. Manusia seperti itu. Yang punya nafsu gitu tadi Iya. maksudnya. Akhirnya saya pasrah. Wis, kalau memang sudah waktunya. Sampai dikocok-kocok sama mertuanya Pak Yai itu, si Condros itu. Orangnya sudah tua, sekarang sudah almarhumah. Rabi ku kari-kari wile, yang penting golek ilmu. Rabi ku gampang. Pikiran saya, gampang-gampang ya apa mungkin ini golek ndak nemu. Golek ndak nemu. Kayak seneng wis ditinggal. Wis golek ndak nemu cek sorone. Tapi waktu itu hafalan saya belum selesai memang. Tapi sudah hampir mungkin pada saat itu tadi ya. Ya masih perkiraan 25 juz. Tinggal 5 juz lagi. Iya, biasa godaan itu selalu ada seperti itu. Kalau yang nawarkan Ustaz, yang nawarkan Anda enggak Ustaz? Ketika masa-masa menghafalkan, "Le tak jodohno mbek anakku yo le." Ada enggak pada saat itu? Seandainya ada, paling jawaban saya cuma satu. Nggih pun. Tapi karena enggak ada. Kalau ada paling jawaban saya cuma satu, nggih pun. Karena enggak ada. Nah, jadi saya akhirnya pasrah sudah. Yes. Kalau memang sudah waktunya, Allah pasti memberikan jalan. Betul. Alhamdulillah. Saya berpikir seperti ini. Saya yang keterbatasan seperti ini. Apakah bisa ya ngoleno arek wedok sing umur masih muda? Gitu saya pikiran saya. Kok jangan-jangan aku iki wis oleh-oleh rondo. Gitu. Pikiran saya, wis ndak apa-apa pokok gelem nang aku. Ternyata waktu itu saya sampai juz 29. Oh, sudah hampir ini Ustaz. Iya, juz 29. Ya sudah hampir, juz 30-nya sudah dulu. Ternyata ada sinyal. Waduh, Ada dari cewek. tetangga itu. Enggak, dari teman. Oh, teman. Dari teman. Ya. Ada yang masuk, sinyal masuk, sinyal. Kuat apa enggak ini Ustaz? Ya, ya, alhamdulillah ternyata kuat sampai jadi istri saya itu. Masya Allah. Itu. Jadi saya itu enggak kakean pikiran sudah. Yang penting wis sekarang bukan waktunya pacaran. Sekarang saya waktunya menikah. Jadi pada saat itu sudah tuntas berarti Ustaz ya? Masih belum, masih tinggal Ya masih sedikit belum, tadi. masih tinggal sedikit. Ya, tinggal sedikit. Akhirnya hafalan itu saya cepatkan. Wah, tambah semangat. Jadi ada manfaatnya nih Ustaz. Iya. Dampak positif ini. Hafalan bulan-bulan pertama itu 1 juz 2 bulan ya. Hafalan agak ke belakang agak lama saya. Bahkan sampai 10 tahun itu 30 juz. Berarti kan lebih dari 2 bulan berarti per juznya. Semakin ke belakang karena semakin berat. Lah ketika saya ada sinyal masuk itu, Wah. mungkin itu enggak sampai 2 bulan. Wah, Masya Allah. Jadi bawa dampak positif sekali berarti Ustaz ya? Iya, karena itu saya mau selesai. Kalau belum selesai masih jauh, enggak berani saya. Bahkan dulu itu ada orang anak perempuan yang mau minta dinikah sama saya, tapi saya enggak mau. Saya enggak mau karena hafalan saya masih jauh. Takutnya nanti wis mengganggu. amburadul. Ternyata ya memang
bukan jodoh. Bukan jodohnya Ustaz ya. Saya enggak mau. Bukannya enggak mau itu, saya yang tadi kan saya mengatakan, aduh kok soro temen lah, saya kok muni enggak mau. Karena saya lebih menjaga Al-Qur'annya. Nah, ketika Al-Qur'an hampir selesai, saya berpikir seperti itu. Kok enggak iso yo biyen opo. Nah, tapi enggak. Saya lebih mengedepankan Al-Qur'an. Tapi alhamdulillah Allah memberikan ganti. Masya Allah. Memberikan ganti. Ya, alhamdulillah sampai jadi istri saya itu. Tapi ya enggak tahu ya. Kok tiba-tiba ada anak perempuan yang mau seperti yang mau ke saya yang seperti ini. Ini maksudnya gimana? Sampean tanya sendiri aja. Nah, ini apa namanya? Waktu yang ditunggu-tunggu ini para sahabat santri. Jadi para sahabat santri sangat penasaran kisah romantisnya Ustadz lah seperti itu. Nah. Kisah cintanya Ustadz dengan sang istri ini awal mulanya. Oke para sahabat santri, sebelum kita lanjutkan perbincangan yang spektakuler ini, perbincangan yang sangat bermotivasi ini, kita panggil setelah ini istri dari Ustadz Fatani. Setelah ini kita panggil.